Kian mengganasnya wabah corona telah menjelmakan sisi lain sebagai tragedi kemanusiaan hingga menelan banyak korban berjatuhan, baik yang masih dalam perawatan serta nyawanya yang sudah melayang. Khususnya di Banyuwangi, sungguh memprihatinkan mengingat penanganan yang kurang maksimal meski sudah terbentuk posko gugus tugas tentang percepatan penanganan COVID-19. Ironisnya lagi, saat pembahasan seputar anggaran penanganan antara eksekutif dengan legislatif di ruang sidang khusus Gedung DPRD Banyuwangi pada hari Senin 13 April 2020. Sayangnya Bupati Anas tidak tampak hadir entah kemana, padahal membahas masalah kemanusiaan tentang nasib rakyat Banyuwangi dalam berperang melawan ancaman corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami berada di salah satu rumah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Haji Wagianto. Kami di sini kebetulan tidak bincang-bincang santai membahas soal wabah corona, Pak Haji. Ya, ini khususnya kita kalau secara umum kan sudah jelas perkembangan secara nasional ya, bagaimana perkembangan corona akhir-akhir ini. Tetapi kita fokus di Banyuwangi saja. Nah, yang pertama kami ingin tahu pendapat atau pandangan Pak Haji ini sebenarnya seberapa bahaya sih wabah corona ini bagi masyarakat? Iya. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang COVID-19 ini, ada baiknya kita minum kopi dulu. Oke, siap. Ya, kopi sama COVID. Ya, kopi sama COVID ini ya. Berbeda tipis. Penambahan menopang kesegaran suasana sore ini. Betul. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan di kediaman kami dalam rangka mungkin silaturahim. Sekaligus kita diskusi ya, bincang-bincang terkait dengan wabah corona atau COVID-19. Ya, betul. Ya. Jadi sejauh ini menurut pandangan kami, kalau tadi pertanyaannya Mas Denny ini seberapa besar bahaya daripada COVID-19 ini, tentu ini sangat berbahaya. Kita tahu dari media-media televisi maupun surat kabar terkait dengan korban yang setiap hari berjatuhan ya, setiap hari bertambah dan bertambah. Ini artinya betapa COVID-19 ini sangat-sangat berbahaya, very dangerous ya. Oleh karena itu perlu antisipasi ya. Perlu langkah-langkah yang harus segera dilakukan baik oleh pemerintah ya, dari pusat sampai ke daerah, dari daerah sampai ke tingkat RT RW pedesaan. Dan ini namanya sudah dilakukan.
Nah, ini sudah makanya dinamakan COVID-19 itu apa ya? Coronavirus diseases. Ya, jadi COVID itu kan kepanjangan daripada coronavirus diseases 19 ya. Jadi ini terjadi memang dulu tanggal 29 Desember akhir 2019. Makanya dinamakan COVID-19. Ini WHO ya. Ya, WHO yang memberikan istilah ini. Kembali kepada seberapa jauh atau seberapa besar bahayanya. Tentu kita sudah banyak mengetahui dan melihat ya korban-korban percatuan baik yang dalam status ODP, PDP dan meninggal. Ya, bahkan ada yang ODR dan sebagainya. Lah sejauh ini pemerintah sudah melakukan langkah-langkah preventif ya, baik dari pusat sampai ke wilayah, tingkat dusun, tingkat RT RW. Ya. Tentu semua ini untuk mengantisipasi supaya nggak terlalu menekan meluas ya. Biar tidak terlalu meluas wabah ini ya, makanya pemerintah melakukan banyak istilah ya. Kadang-kadang kita ini apalagi masyarakat awam ya, banyak dibingungkan dengan berbagai macam istilah. Terlalu banyak masalahnya. Terlalu banyak. Ada isolasi diri, ada karantina mandiri, ada lockdown, ada stay at home, ada apalagi ya, work from home dan sebagainya. Yang sekarang semua ini dikemas dalam istilah PSBB, PSBB ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Dari semua kegiatan, semua lini aktivitas ini dibatasi. Baik peribadatan, perdagangan, transportasi, aktivitas pekerjaan, semua dibatasi dalam rangka untuk ya ini tadi, mengantisipasi, memutus mata rantai daripada perkembangan COVID-19 ini. Artinya upaya-upaya tersebut supaya tidak terlalu menjalar ya betul, kepada masyarakat. Betul. Nah, kalau kita bicara penderita yang sekarang ini tingkat bahayanya seperti itu, sepengetahuannya Pak Aji di Banyuwangi ini sebenarnya udah sejauh mana menurut data yang diterima? Ya, jadi berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan, untuk pertanggal 11 ya, 11 April kemarin ini ODP sudah 529. Besar ya. Iya, DPD 7, sementara positif 3. Ya. Kemarin ada berita meninggal 1 yang dari Rumah Sakit Kendeng ya, RSUD Kendeng yang notabene orang Pembiritan, Kecamatan Kendeng berarti Kecamatan Kendeng ya. Kemarin sudah ada korban ya dari yang meninggal ya positif corona, dan sempat menjadi polemik kemarin dalam rangka pemakaman itu kemarin. Memang kalau kita ikuti berita-berita itu, jenazah tidak langsung dibawa ke makam ya, langsung terlebih dulu ditransitkan ke rumah duka. Nah, ini berpotensi ketika jenazah ini tidak ditangani oleh para ahlinya yang berdasarkan protap ya, SOP-nya harus bagaimana ya memperlakukan jenazah positif corona ini biar tidak menularkan ya. Pak Haji, bicara yang meninggal korban corona itu kan sesuai yang beredar, seperti sampaikan Pak Haji tadi bahwa dari rumah sakit itu seharusnya kan dikebumikan langsung. Nah, itu dibawa pulang dulu. Itu pun informasi yang kami terima dari masyarakat itu hanya 2 petugas, dan yang ikut menurunkan itu justru anggota keluarga tanpa pengaman diri. Nah, ini kira-kira di mana letak salahnya kira-kira ini? Ya, itulah mungkin kurang adanya koordinasi atau mungkin sosialisasi daripada baik petugas medis ya, yang
tanda kutip kemarin itu masih banyak mengeluh terkait dengan persiapan Peralatannya termasuk ya. perlengkapan dini pengaman diri, apa namanya nih, APD ya. APD Ya, alat pelindung diri. Nah, ini ternyata kalau kita mengamati masih belum semuanya dipersiapkan ya, belum dicukupi lah. Berarti belum memadai berarti. Belum memadai. Pernah saya konfirmasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam ini Dr. Rio karena saya waktu itu banyak ditelepon dari teman-teman petugas medis yang ada di Puskesmas yang intinya minta bantuan kepada kami untuk menjembatani bagaimana APD ini segera dicukupi, distribusikan pada para petugas kesehatan itu ya. Hal mana mereka yang di garis paling depan ya, di garda terdepan dalam menangani ini, kalau tidak dicukupi, dilengkapi dengan APD ini ya akan rentan dengan risiko untuk terpapar juga kan seperti itu ya. Oleh karena itu kemarin Pak Rio memberikan jawaban masih dalam proses pemesanan. Proses masih ya. Masih dalam proses pemesanan. Belum jelas. Anggaran sudah ada. Oh gitu. Anggaran sudah ada, tapi barang yang masih belum cukup, sehingga perlu pemesanan yang lebih intens, lebih banyak lagi. Dan nanti kalau sudah cukup akan didistribusikan ya kepada setiap puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi ya. Ini memang kadang-kadang kita juga ironis ya di saat seperti yang segera disiapkan, yang mungkin emergensi sekali ya. Tetapi mohon maaf Mas Denny ya, kalau tidak salah tadi pagi saya sempat membaca running tag ya di televisi. Saya waktu itu memutar televisi Kompas ya. Ada running Kompas atau TV One kalau saya, ada tulisan yang berjalan itu bahwa ahli forensik ya, ahli forensik itu menyatakan bahwa jenazah ke COVID-19 ya, positif corona ternyata tidak menularkan virus. Karena itu itu sudah dimatikan, sudah dibunuh baik peti matinya, baik mayatnya, baik semua perlengkapan yang terkait dengan jenazah itu sudah sudah disterilkan semua gitu. Sehingga hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat ya, bahwa ternyata ini menurut ahli forensik yang saya baca di dalam running tag itu loh ya, bukan pendapat saya ini. Jadi tidak menularkan ternyata. Nah, tentu mungkin tetap protap tetap harus dilakukan ya, tetap dipersiapkan untuk mengantisipasi kan seperti itu, sehingga perlakuan daripada korban mayat ini, jenazah ini akan tetap merasa dihormati lah seperti itu. Kita prihatin sekali, kita kemarin melihat tayangan yang tenaga medis yang menjadi korban kemudian ditolak di tengah masyarakatnya, warga itu, karena mereka ketakutan. Ini ironis sekali sebetulnya ya. Ini mudah-mudahan lah ya ada pencerahan lah kalau memang ini benar ahli forensik itu menyatakan seperti itu ya. Pak Haji, kalau ahli forensik berkata itu kan di pengertian disterilkan dulu ya, mulai tempat-tempat yang mewadahi jenazah termasuknya sendiri. Pertanyaannya sekarang muncul, apakah di daerah-daerah di luar pusat terutama Banyuwangi, apakah ketika meninggal kemudian diberikan tempat juga disterilkan? Ini juga pertanyaan kan ini. Nah, sementara itu begitu dari rumah sakit meninggal langsung diantarkan ke rumah duka. Iya. Nah, gitu. Apakah sebelumnya ini proses ini dilalui seperti tadi dikatakan steril sehingga posisi jenazah aman? Iya. Dan apakah semua daerah-daerah seperti kabupaten-kabupaten itu juga dilengkapi peralatan untuk mensterilkan baik jenazah maupun tempat yang untuk memberikan ruang itu?
Ya, saya kira untuk alat ya yang mungkin secara spesifik, secara khusus, Belum ya. apakah Banyuwangi ini sudah memiliki itu yang kami terus terang belum tahu ya. Jadi kami ini masih di apa ya hinggapi dengan berbagai pertanyaan apakah Banyuwangi ini sudah punya, sudah siap. Tapi saya kira kalau istilah mensterilkan daripada situasi kondisi berkaitan dengan jenazah ini, saya kira mungkin sudah ada lah ya. Sekalipun itu yang sifatnya untuk penangkal Awal, pertama, ya, penangkal awal ya. Saya kira mungkin Pak Haji, kami juga membaca dari mass media ya, terutama media online, bahwa tadi disebutkan ada 3 korban ya, 1 meninggal ya. ya. Nah, ya ini yang terbaru 2. Ini seperti yang sudah beredar di medsos itu, justru 2 pasien ini dirujuk ke Jember di Banyuwangi, bukan dari Banyuwangi dirujuk ke Jember. Nah, sebenarnya menurut pandangan Pak Haji dan sepengetahuan Pak Haji, ini seperti apa sih penanganan di Banyuwangi? Toh sudah ada gugus tugas yang menangani secara langsung masalah corona ini. Ya, memang sempat menjadi polemik kemarin itu, terus terang aja di di legislatif ya, di lintas anggota dewan ini ada berbagai opini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengirim ya korban daripada COVID-19 dari Banyuwangi ke Jember ini agak ada yang menyayangkan, loh kenapa harus dikirim ke Jember, apakah Banyuwangi belum siap? Berarti itu pengertiannya belum siap Banyuwangi. Ya ini memang kemarin menjadi satu ya perdebatan diskusi di antara teman-teman. Loh iya, katanya Banyuwangi di awal-awal dulu Pemda sudah menyatakan kesiapannya ready dan sebagainya ya. Bahkan Pak Bupati sudah menyiapkan rumah dinasnya untuk untuk karantina dan mungkin juga gedung wanita dan tempat-tempat yang lain. Nah ini terkait dengan pengiriman 2 COVID-19 dari Banyuwangi ke Jember ini, ya ini yang jadi bahan pertanyaan, apakah rumah sakit Blambangan ini belum siap sehingga pasien harus dirujuk keluar daerah. Ya. Kalaupun alasannya mungkin belum ada alatnya, loh kenapa kemarin masa awal-awal udah siap menyatakan kok tidak beli dan sebagainya ya. Kalaupun alasannya anggaran belum ada dan sebagainya. Nah, sebenarnya anggaran ini kan dari berbagai lini kan ada, bisa dimanfaatkan dulu ya. Tapi saya tidak ingin menyalahkan, tidak ingin mencari kambing hitam, siapa yang siapa yang bertanggung jawab, bertanggung jawab sebagainya. Ya tentu pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya, langkah-langkah preventif terkait dengan penanganan ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati. Ya, cuma tentu terbatasan itu pasti selalu ada ya. Artinya kekurangan itu selalu ada. Kalau kita bicara tentang kesempurnaan ini, ya saya kira tidak adalah manusia yang sempurna di dunia ini, apalagi menyangkut masalah COVID-19 yang sifatnya ini agak mendadak ya, dan radikal juga ya, caranya penularan. Ini perlu juga koordinasi di semua lini pemerintahan ya. Termasuk dari legislatif ya, yudikatif dan semualah dari unsur-unsur penyelenggara pemerintahan ini harus sinergi ya, harus terus membangun sinergitas ya, agar supaya penanganan ini bisa dilakukan secara bersama-sama, secara gotong royong dengan baik kan, seperti itu. Pak Haji, menyinggung soal anggaran Pak Haji, saya ketemu dengan beberapa kepala desa, ternyata sampai saat ini mereka non anggaran ya,
sehingga tidak bisa banyak berbuat. Walaupun banyak tulisan-tulisan tentang melawan corona. Iya, Nah, ini sejauh ini kan masih sebatas himbauan, belum ada penindakan. Nah, bicara penganggaran, jikalau kita membaca tentang langkah-langkah Pemkab Jember, ini ternyata bupatinya itu secara langsung gamblang menyediakan khusus penanganan anggaran ini nggak main-main, 400 miliar. Pertanyaannya ke Banyuwangi ini, padahal Banyuwangi ini gede banget kan anunya itu anggaran untuk APBD-nya ya. Tidakkah bisa untuk menangani itu? Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh ini soal anggaran, siapkah Banyuwangi itu untuk mengatasi secara massal tentang penanganan corona ini supaya disebut Banyuwangi juga bisa menghadapi corona? Ya, tentu kalau kita bicara anggaran ya, untuk Pemda Banyuwangi ini kan APBD 2020 ini diproyeksikan 3,34 triliun ya. Itu pengalokasiannya kan kemarin sudah di plotting ya di masing-masing kedinasan dan sebagainya. Nah, tentu berkaitan dengan wabah ini mungkin ada kebijakan-kebijakan baik itu yang sifatnya undang-undang maupun surat edaran dan sebagainya. Ini anggaran APBD itu mungkin bisa digeser ya untuk penanganan ini maksudnya. Keperuntukannya yang kemarin, makanya kemarin kan banyak wacana penggeseran anggaran ya. Bahkan perjalanan dinas ini harus digeser dulu ya. Kemudian termasuk mungkin ada dana BTT ya, bantuan tidak terduga juga ada di sana. Kemudian anggaran rapat-rapat harus dihentikan dulu. Anggaran termasuk ya instruksinya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu pemerintah daerah harus menghentikan dulu belanja barang kan begitu ya. Betul, ya. Nah, ini saya kira dana-dana ini ya bisalah diperuntukkan ya, digeser untuk kepentingan penanganan COVID-19 ini. Ya, jadi saya tidak tahu ini anggaran yang dari pusat ya, dari apa sudah digelontorkan terkait dengan kebijakan Pak Presiden, termasuk yang berdampak daripada adanya COVID-19 ini, yang PHK dengan peraturan lockdown ya, dengan stay at home, dengan ini kan PSBB, ini kan berdampak kepada sektor ekonomi ya, perekonomian secara betapa sendi-sendi perekonomian ini tergerus ya, lumpuh kalau tidak saya katakan ya. Bahkan kondisi keuangan negara ini diproyeksikan nanti yang terburuk itu istilahnya itu 0,4% daripada enggak, artinya kalau PSBB ini diterapkan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus menjamin kepada masyarakat. Makanya kan kepastian penganggaran ini penting, terbuka dan transparan kan begitu. Makanya terkait dengan itu kebijakan Presiden ini sudah mulai diimplementasikan. Mulai tanggal 10 kemarin sudah mulai ada pendaftaran prakerja ya, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang ekonominya lumpuh ya, ekonominya terhenti karena tidak bisa beraktivitas lagi, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang harus dipikirkan secara ekonomi karena mereka punya beban, tanggung jawab keluarga dan sebagainya ya. Pak Haji, kita kembali masalah penganggaran Pak Haji. Masalah penganggaran ini, Banyuwangi ini kan dulu seingat saya pada periode menjelang periode kedua Bupati Anas ini kan pernah punya simpanan berupa golden share di PT BSI yang mengeksploitasi
tambang emas di Tumpang Pitu, Pesanggaran. Ya, ya. Untuk ini kan bisa dimanfaatkan untuk penanganan corona ini. Ya, nah, ya. karena posisinya terutama fungsi utama daripada DPR ini memantau dan mengontrol, apakah sampai saat ini belum ada keterbukaan dari eksekutif untuk besaran jumlah berapa untuk yang dialokasikan untuk penanganan corona ini? Iya, jadi terkait dengan golden share ya, ini sebagaimana yang sering dipidatokan oleh Bapak Bupati ya, ini pemerintah daerah itu punya saham ya, di BSI itu kurang lebih nilainya 1,4 triliun. 1, per tahun berarti dapatnya? Enggak, sejauh ini sampai saat ya? ini ya, ini sudah aset Pemda itu di BSI itu sudah senilai 1,4 itu triliun. belum bicara pendapatan ya, masih aset saham ya. Nah kalau itu misalnya bisa diambil barang yang sepertiganya, katakanlah yang 400 miliar tadi ya, untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 ini, saya kira selesai. Ya. Saya kira nggak usah bingung berarti. Nggak usah bingung, harus satu mencari, pos sudah cukup sebenarnya ya. 400 miliar kalau sampai tadi bilang Jember 400 miliar ya. Sebenarnya Banyuwangi ini, cuma saya tidak tahu sampai saat ini golden share ini apa masih sebatas apa yang merupakan satu yang misteri ya. Kami di Komisi 3 ya sering kita sampaikan kepada rekan-rekan yang di eksekutif ya, ayolah kalau kita memang punya saham di BSI itu, ini momen yang sangat tepat ya, momen yang sangat tepat strategis untuk mengambil golden share tadi. Masyarakat sejauh ini, selama ini belum pernah menikmati merasakan itu. Nah, sehingga pada saat inilah, saat musibah seperti ini ya, musibah ini sangat ditunggu kemanfaatannya untuk. Nah, ini nanti tentu legislatif juga punya istilahnya, kan bisa mendesak itu kan nanti kan? Ya, mungkin nanti ini nun sewu. Mungkin kalau kita bicara golden share ini ada kapasitasnya antar pimpinan mungkin seperti itu ya. Untuk saling berembuk ya. Dan antar pimpinan saya kira sudah pernah sudah melakukan satu negosiasi atau bukan negosiasi ya, satu koordinasi lah. Mungkin, artinya sampai saat ini Bupati mewakili eksekutif belum secara tegas, belum secara lugas, belum secara jelas menyampaikan besaran jumlah anggaran untuk penanganan corona ini ya, belum ya. Wacana masih 78 miliar itu. Jadi jauh dibandingkan dengan negeri tetangga Jember itu ya. Konon ya ini saya masih membaca wacana itu, katanya pilkada ini mau juga diundurkan itu ya. Dan anggaran untuk pilkada itu bisa juga dialokasikan dulu, digeser dulu untuk kepentingan COVID-19 ini. Artinya ketika ini anggaran ini masih bisa dipinjam dulu, kan peluang, artinya masih banyak anggaran yang masih bisa dialokasikan ya, seperti itu. Terus sekarang pertanyaan akhir Pak Haji, melihat tupoksi daripada DPR sendiri, apa saran yang perlu disampaikan kepada pihak eksekutif untuk menghadapi percepatan penanganan corona ini? Ya, jadi begini, legislatif ini kan bagian daripada unsur penyelenggara pemerintahan. Artinya legislatif ini mitra daripada eksekutif. Konon kalau kita menganut paham trias politika, tidak hanya eksekutif dan legislatif, tapi yudikatif. Ya. Jadi 3 komponen ini harus bekerja sama ya, membahu untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini yang setiap hari terus bertambah korban-korban berjatuhan. Tapi sejauh ini saya melihat pemerintah daerah sudah melakukan itu, walaupun mungkin ada yang mengatakan masih belum maksimal ya. Dan
tentu semuanya ini proses kan seperti itu. Berarti dalam hal ini pihak Bupati perlu lebih tegas, lebih lugas, lebih jelas lagi berarti penanganannya. Betul, sebagai fungsi kontrol kami ya, sebagai fungsi pengawasan, terus kami juga memonitor lah apa yang dilakukan oleh eksekutif pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Ya intinya semua harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Banyak, Tidak ya. boleh di hinggapi dengan muatan-muatan politik Ya, kepentingan tertentu lah. kepentingan pribadi dan sebagainya, janganlah ya. Ya, Jadi kasihan lah. harus pure, ini masalah kemanusiaan ya, yang harus benar-benar dilakukan secara serius ya, dengan mengedepankan asas kemanusiaan Yang prioritas itu wabah ya. manusia. Dan yang terakhir mungkin ya Mas Denny, tidak kalah penting dengan adanya COVID-19 ini, koordinasi pemerintah daerah dengan pihak aparat keamanan. Artinya ketika kita bicara dampak daripada COVID-19 tadi saya sampaikan terkait dengan PHK ya, pemberhentian pekerjaan baik yang sifatnya sementara maupun ini kan berakibat ketika pemerintah tidak segera menanggulangi kebutuhan sosial daripada masyarakat yang terdampak ini dengan bantuan yang prakerja 600.000 per bulan itu, kita khawatir akan terjadi chaos ya. Betul. Istilahnya sosial ras, artinya boleh jadi nanti kriminal ini di mana-mana. Iya, sangat potensi. Sangat potensi karena kalau sudah kita bicara urusan perut ya, urusan lapar, urusan makan, orang ini jadi mata gelap. Iya. Ya. Jadi mata gelap hingga apapun bisa dilakukan. Betul, Ya. betul. Oleh karena itu antisipasi terkait dengan keamanan jangan hanya terlena kepada yang di bidang kesehatan saja. Betul. Tapi keamanan Sosialnya ini. memproteksi daripada keamanan ini. Seperti contoh kemarin ya di Meksiko, di luar negeri ya, mall yang sebegitu besar habis total ludes digasak oleh dijarah orang-orang itu ya. Karena memang apa? Masalah perut. Iya. Masalah perut. Nah ini makanya tidak kalah penting antisipasi daripada memproteksi keamanan diri, keamanan keluarga, lingkungan dan sebagainya. Ini peran daripada aparat ini juga Sangat penting. Sekali lagi masalah perut ya. Masalah perut. Ini sangat rawan. Oke. Yang terakhir sekali saya mungkin berpesan kepada warga, marilah kita ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah, diimbau oleh pemerintah, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah terkait dengan COVID Corona ini, stay at home, berdiam di rumah untuk sementara waktu ya. Kemudian istilah isolasi diri, karantina mandiri ya. Kemudian terus physical distancing ya, dan menjaga jarak 1 meter atau 1,5 meter, social distancing dan sebagainya, hand sanitizer dan kemudian apalagi pakai masker ya kemanapun ya, masker kemana-mana ya. Nah, ini tetap harus kita lakukan lah. Ya. Jadi apa yang dihimbau oleh pemerintah ini hendaknya masyarakat harus mentaati. Disiplin itu juga penting. Betul. Disiplin. Mudah-mudahan wabah ini segera sirna, segera diangkat oleh Allah. Amin. Ya, sehingga masyarakat ini kembali, tidak ada korban lagi, sehingga suasana ini akan segera pulih kembali seperti kemarin, ayam tentrem, ibadah kita ini tidak dibatasi lagi, ya, kita masih nyaman, ya, berhubungan, berkomunikasi dengan saudara, teman, beranjang sana, silaturahim kita masih terbuka lagi, hingga semua dikembalikan pulih seperti sedia kala. Ya, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Denny, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sama-sama. Pemirsa netizen
itu tadi pandangan-pandangan sekaligus saran bagi kita semua. Terakhir dengan doa, mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir, segera enyah dari bumi tercinta ini, kan begitu, khususnya Banyuwangi dan umumnya Indonesia. Salam sehat, salam budaya berbasis kearifan lokal. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan halamannya begini sekarang. Oh ya, sekarang gini.